Selamat pagi anak-anak. Pagi semua. Iya. Hari ini. Baik, oke, sehat aja. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita sebagai makhluk beriman kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Berdoa dibawakan oleh Yosef. Silakan. Bapak Guru dan teman saya, mari berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk doanya. Semoga kita dalam keadaan sehat atau hari ini hingga ke depan. Satu lagi sebagai warga negara yang baik, ya tentunya kita juga menjunjung tinggi negara kita. Kita akan menyanyikan salah satu lagu-lagu nasional. Ya, pemimpin ataupun penggantinya hari ini Bapak tunjuk Mary. Silakan Mary. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Terima kasih Mary. Silakan duduk anak-anak. Ya. Ketua kelas silakan proyektor dihidupkan. Ya. Sambil proyektor dihidupkan oleh ketua kelas, Bapak di sini ada absen. Yang tidak hadir ada, semua hadir ya. Saya lihat tidak ada yang tidak hadir. Karena semuanya kursi terpenuhi ya. Terima kasih, semoga kedepannya di pertemuan biologi selanjutnya siswa-siswi dapat hadir di hari pertemuan. Dan baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk keterkaitan materi hari ini ada kaitannya dengan minggu lalu. Minggu lalu materi kita sudah ada yang ingat, ayo. Ya, Rebecca. Rebecca silakan berdiri. Jadi minggu lalu kita bahas tentang jenis menu makanan. Nah, jenis menu makanan itu terbagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, apa sih makronutrien dan mikronutrien itu? Makronutrien adalah nutrien esensial yang dihasilkan oleh yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah relatif besar. Contohnya itu adalah karbohidrat, protein, dan serat lemak. Sementara mikronutrien adalah nutrien yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah relatif kecil yang berfungsi sebagai metabolisme. Contohnya itu seperti respirasi. Contohnya itu adalah vitamin dan mineral. Bagus sekali Rebecca, tepuk tangan.
lagi yang masih memberikan materi minggu lalu tentang apa lagi? Ayo. Ada? Iya. Silakan Mayaran. Jadi ini mengenai saat itu yang pertama adalah higienis, yang kedua tidak berpikir, dan yang ketiga tidak berbuat. Jadi ciri-ciri makanan saat itu yang pertama higienis, yang kedua tidak berpikir, dan yang ketiga tidak berbuat. Iya. Tepuk tangan untuk. Seperti minggu lalu, Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita dengan belajar sistem pencernaan. Anak-anak ini harus bisa membedakan mana makanan sehat, mana yang tidak sehat. Lagi-lagi Bapak sampaikan bahwasanya jangan tergiur dengan warna bentuk ukuran ataupun harganya. Sebab makanan berharga tinggi belum tentu menyenangkan. Ya, kelihatan segar enak belum tentu cocok untuk tubuh. Sementara rasanya pahit bisa bagus. Itulah makan. Jadi, ya terima kasih kalian masih ingat materi minggu lalu, ya. Berarti kalian sudah mempelajari kembali di rumah. Salam biologi. Biologi. Menyenangkan. Biologi. Mengasihkan. Biologi. Luar Biasa. Oke. Karena pembelajaran kita tetap luar biasa, kita lanjutkan materi kita. Namun sebelumnya nanti kita lihat dulu pembelajaran keterkaitan tentang apa sih tujuan pembelajarannya hari ini dan bagaimana cara penilaiannya, ya. Maksudnya Pak Leon ini mengambil nilai dari segi apa aja, ya. Oke. Ini nanti kalau misalkan mati, videonya buat lagi yang baru. Ini nanti kan ada kayak gini. Kenapa tuh? Ya? Lalu kok yang izinkan, ketik izinkan, kamu di sini langsung. Sisihkan ke sini. Baik, materi kita hari ini adalah tentang saluran ataupun organ pencernaan. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di slide Pak Leon, yaitu pertama melalui kegiatan menyimak video. Nanti Pak Leon akan memberikan video tentang organ pencernaan. Peserta didik mampu merinci kembali organ-organ pencernaan tersebut, mulai dari mulut nanti sampai saluran air. Lalu setelah peserta didik nanti juga akan membuat peta konsep yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya, ya, kalian nanti akan menjelaskan kembali di depan teman-teman. Satu lagi nanti kalian akan menjelaskan atau merekonstruksi, mengulangi kembali bagaimana makanan itu dicerna dari mulut hingga proses akhir di anus. Artinya nanti setiap kelompok membuat video, cuplikan video durasi saya tentukan sekitar 7 menit. Itu nanti sebagai tugas, ya. Bagaimana apa yang terjadi di mulut, ya, apa yang terjadi dalam kerongkongan, di lambung dan selanjutnya. Nah, kemudian untuk penilaiannya. Penilaian pembelajarannya nanti bagaimana ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu nanti bisa waktu pembelajaran ini berlangsung, misalkan ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya. Kemudian ada nanti kuis kita nanti di 10 menit terakhir. Jadi materi hari ini harus dipahami. Lalu keterampilannya saat kamu berdiskusi, apakah kamu menggunakan bahasa yang baik? Ya, kemudian apakah hasil karyamu itu memang seperti yang saya inginkan tadi, peta konsepnya rapi, bersih dan tepat, ya, maksudnya padat. Lalu nanti efektifnya, ya, bagaimana sikap tadi sama teman-temanmu ataupun kamu tidak hanya mendominasi, berarti kamu tetap memberikan kesempatan buat teman. Ya, karena kita sama-sama belajar materi kita di sistem pencernaan yaitu organ pencernaan. Nah, baik, yang Bapak sampaikan tadi ada di sini videonya, ini yang mau kalian simak sebentar.
silakan disimak. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelangan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculum merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim aktinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan aktinogen menjadi peptid. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase mengubah zat tepung atau amilum, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap terdapat sel-sel khusus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe atau pembuluh getah bening khusus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi tetes. Selain membutuhkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4 sampai 5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Baik, anak-anak tadi sudah menyimak video yang Bapak sampaikan. Bapak di sini ada beberapa pertanyaan saya sedikit ya. Dijelaskan tadi organ pencernaan itu mulai dari mulut hingga anus. Nah, di
lambung ada beberapa bagiannya, usus halus juga ada bagiannya, ya, usus besar juga ada bagiannya. Ada yang tahu usus halus itu apa saja bagiannya? Oxer. Oke, benar. Tadi juga tepuk tangan dulu untuk Oxer. Berapa lama kira-kira tadi nutrisi itu supaya kita berapa lama? Berapa jam? Ya. Ya. Ayo start ya. 5 sampai 6 jam. Tepuk tangan untuk kalau kita makan, ya, misalkan satu porsi, misalkan sarapan, itu selama 5 jam diproses, setelah itu masuk istirahat. Ya, jadi ke 7 jam berikut itu mulai bertumbuh lagi. Oke, tetapi dalam tubuh 24 jam baru disimpan. Kalau dia berlebih, ya, makanan yang berlebih, ya, dikonsumsi, satu-satunya yang disimpan adalah karbohidrat. Nah, jadi gemuk. Kalau protein kita konsumsi berlebih, protein berlebih itu tidak ada gunanya. Dibuang. Jadi kalau perlu makan daging, BPK langsung 3 piring sekali makan. Ya, karena berlebih dari kadarnya itu akan dibuang. Yang rusak adalah dipaksa kerja dalam ginjal. Korea sama hatinya. Jadi sayangilah hatinya dan ginjal. Karena nanti Korea itu nanti akan berubah bentuk urin. Tadi tensi kita kan urin. Gitu ya. Nah, satu lagi dari video ini, ya siapa yang kira-kira mampu ngomong pertanyaan atau memberikan kesimpulan singkat? Oke, Rebecca. Oke, kesimpulan dari video tersebut itu kita tahu bahwa alat pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Sementara kelenjar pencernaan makanan berupa hati dan pankreas. Tepuk tangan untuk kalian. Kompleks saya singkat, padat dan tepat. Nah, tetapi ada terkadang siswa itu kadang terpeleset menyebut organ pencernaan, tenggorok, kerongkongan. Ya, kalau kerongkongan itu untuk tenggorokan itu untuk ya kan? Tenggorokan untuk pernapasan, kerongkongan untuk pencernaan. Ya, tetapi pada pencernaan nanti, kalau ada jawaban kalian nanti tetap ada kerongkongan, saya tak benarkan. Ya, karena kerongkongan yang dia boleh sebagai saluran pernapasan, tetapi umumnya dia adalah pencernaan. Makanya terkadang kalau kita makan sambil menghirup nafas, terdakwa masuk dia ke saluran pernapasan. Respon tubuh terus rendah. Batuk yang sehat, ingat batuk tak selamanya menyakitkan atau menyebabkan penyakit. Ada versi batuk sehat yaitu bersin saat kita makan mencerna lalu bernafas. Kecil. Itu respon tubuh supaya makanan itu tidak masuk ke saluran bernafas. Ya, jadi tenggorokan penuhnya adalah pernapasan, kerongkongan boleh dia pencernaan, boleh pernapasan. Tapi dominan pencernaan. Karena ada apa itu salurannya? Saluran apa penghubung pernapasan dan pencernaan? Dari huruf E, E, P, I, G, iya benar, epiglotis. Kamu tahu? Satu lagi, bahwasanya jakun ya, jakun itu pada pria lebih menonjol dibanding wanita. Nah, jakun ini menonjol pada pria lebih dominan itu dipengaruhi karena adanya hormon pada pria, yaitu testosteron. Ya, karena kan pada pria kan, yang lebih muda. Nah, sementara pada perempuan juga ada itu tapi tidak berkembang. Dan makanya lama-lama itu jakunnya besar. Jakun ini ibaratnya aslinya ada apanya? Lembaran tipis.
membrannya kayak insang gitu. Jadi saat ada bunyi itu bergetar. Waktu kita hidup kan ini ada didorong oleh angin, maka menghasilkan bunyi. Semakin tebal dia, lembar pitanya makin berat, tebal dan tebal. Semakin dewasa, suara itu makin terang. Nah, pada perempuan, ada kan perempuan suaranya berat ya, seperti laki-laki. Kita suara menonjol, artinya testosteronnya tidak aktif. Nah, makanya ada juga perempuan yang berkumis, dia juga aktif. Tapi bukan berarti di tubuhnya ada sperma. Ya, hormon pemicunya yang aktif. Akibat genetis dan sebagainya. Nah, kita lanjut tadi di sini saya anak-anak juga saya kasih LKPD atau format kerja. Penilaian berikutnya selain yang 2 orang tadi masih ada yang mau memberikan? Ya, silakan Demon. Baik, betul sekali. Kita tangan untuk anak-anak di sini saya akan membagikan LKPD-nya. LKPD ini satu untuk satu kelompok. Bahan ajarnya Bapak sudah kirim melalui WA. Nanti boleh dilihat dari materi yang Bapak kirimkan. Kalian berdiskusi sambil membahas pertanyaan-pertanyaan berikut dan membuat peta konsepnya. Ingat ya, yang lebih diutamakan sebenarnya adalah pembuatan peta konsep. Dari mana isinya? Dari bahan ajar yang saya kirim sekaligus menggunakan bukumu. Ya, buku pencernaan halaman berapa? Itu ya 202. Ya, mulai 202. Kelompoknya sebelumnya kita berkelompok dulu seperti biasa ada 4 kelompok. Saya bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ayo kurang lebih 1-2 menit tanpa suara. Silakan digabung mejanya. Kita melakukan diskusi kelompok. Ayo. Geser mejanya, digeser mejanya. Digabung, maksud saya digabung. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Sudah, kalau sudah meja digabung bukan kursi, meja digabung, lalu duduk ambil posisi aman. Kelompok 2 yang sama meja yang sama. Silakan duduk nih untuk kelompok 1. Buat nanti di sini peta konsepnya. Kelompok 2 sini bagikan dulu. Ini juga gitu. Terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 4. Pertama, lihat dulu apa yang mau dikerjakan di LKPD. Langkah kerjanya, yuk silakan. Langkah kerja halaman 2.
konsep. Saya sudah membagi kelas kosong satu kelompok. Buat dulu di situ organ atau saluran pencernaan. Sejelasnya selengkap-lengkapnya berdasarkan buku ataupun materi yang sudah Bapak bagi di WA. Paham? Kelompok 4 paham? Oke, silakan dikerjakan. Anak-anak kita berdiskusi kurang lebih 11 pelajaran atau kurang lebih 45 menit. Ingat nanti setiap kelompok akan memberikan kesimpulan ataupun menyajikan apa yang kalian buat, membacakan daripada kelengkapan peta konsepnya. Jelas ya? Jelas? Kita mulai. Kalau ini kan mati nanti. Tunggu ya, nanti ada. Jam keempat selesai, jam kelima dimulai. The fourth period is off. The fifth period starts.
Dampaknya sudah. Oh. Sudah? Ya, pesan. Itu pesan. Coba. Ini kan udah suara. Itu mikrofon. Mikrofon dari Bu Ira. Saya. Ya. Sudah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini itu. Ini kan kamera mati. Ini buat posisi bagus di sini mati kamera. Iya.
yang baik, nanti tentu kelompok mendapatkan nilai tertinggi. Ya, ini adalah nilai awal untuk materinya. Silakan dikerjakan. Ya. Next, kerongkongan disebut dengan fan. Fan. Nama ilmiah kerongkongan. Ya, ventriculus. Ini esophagus. Usus halus yaitu intestinum. Anus atau kalau di mulut oral, oris. Sudah. Iya. Terbalik ya. Esophagus, rektum juga rektum ya. Lalu ada kelenjar ya, kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati atau hepar, lalu ada pankreas. Ya, ini untuk organ atau alat maupun kelenjar pada pencernaan. Baik, setiap organ ataupun kelenjar ini bisa mengalami gangguan. Ya, gangguannya boleh karena mikroba atau dari kuman yang terkonsumsi, boleh juga akibat pola hidup sehat yang tidak baik, makan makanan yang tidak baik, atau makan tidak teratur. Ya, itu bisa. Misalkan makananmu macet-macet, yang diserang adalah lambung. Pola depresi berat, juga mengganggu pencernaan, stres, itu juga bisa berpengaruh. Nanti kamu kenali dengan apa yang terjadi pada tubuh. Misalkan mencret terus, padahal semalam tidak makan bakso banyak. Ya, itu akibat depresi. Pertemuan berikut itu kita bahas penyakit. Ya, lalu apa teknologi pencernaan? Misalkan kalau ada orang ke lambung, katanya asam lambung kan direkam kayak ada masukkan kamera kan, apa alatnya namanya, ya. Kemudian untuk mengetahui ada batu empedu, ada kan, apa alatnya, itu kan sangat kecil ya umumnya, tapi bisa dilihat dari kamera itu langsung masukkan ke dalam. Lalu di lambung itu apa saja yang terjadi, cairannya, jumlahnya di mana. Dinding lambung katanya menghasilkan enzim. Dinding lambung itu selalu kayak darah gitu, ada putih-putih, itu terus diproduksi. Jadi kalau kita tidak makan, ya, dinding lambung itu yang dikikis, pakai lama-lama nikis. Kalau kamu langsung mengonsumsi makanan terlebih yang pedas dan kaya akan MSG, micin, itu bisa menyebabkan bocor lambung atau luka pada lambung, disebut dengan ulkus. Ya, misalkan dia makan mie basah, diputar dia perutnya. Ya, bocor lambung sampai sekarang belum ada berhasil bentuk operasinya. Bukan kayak tempel ban ya, tempel. Belum ada berhasil tempel ban bocor, lambung bocor. Ya, ini kan memang itu lambung itu bocor kan, khusus
halus bawah kan. Maksud saya bocor itu ada di badan, ya. Karena pada lambung itu kan ada apa? Ini lambung. Nah, ini kan lubang. Berarti kan harus buat ini ya. Ini nanti ada di lambung, kemudian bagian tengah, bagian dalam. Di sini ototnya, balik ke otot. Otot ada berapa? 3. Otot apa aja? Duri, rangka, polos, dan otot jantung. Nah, jadi otot itu ada nanti ototnya dari atas ke bawah, horizontal. Ada vertikal. Ya, kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, otot apakah yang paling tebal di dalam bagian dalam? Lambung. Lambung ini dibaratnya setebal ban mobil tahun-tahun itu, sangat tebal. Ya, ditusuk bisa, bukan dari luar ya. Ditusuk kan bisa kan, tembus. Artinya dia tebal kalau benda keras pasti bisa tembus. Tapi dalam tubuh dia nggak bisa bocor. Nah, itu yang paling tebal. Setara dengan itu. Nah, lihat. Sambil kamu kerjakan LKPD-nya ataupun peta konsepnya, saya gambar kira-kira sedikit ya, kurang lebih seperti inilah. Usus halus dulu ya, lalu bermuara ke usus besar. Nah, ini kan organ, lalu kelenjar masuk kemari. Ada hati, lalu ada pankreas ke dalam ini. Di sini ada muncul empedu. Ya, kurang lebih ya. Nah, baik, lambung tadi. Ini kalau mau masuk ke dalam ini bahan makanan dari mana atas? Kerongkongan ya? Kerongkongan. Biar masuk kemari, ini sifatnya, biar bisa nanti kalian jawab pelatihannya, kuisnya. Ini syaratnya harus dalam kondisi asam. Bahan makanan itu harus asam. Apa ciri-ciri asam di kimia? pH-nya di bawah 7 dengan pH di bawah 7. Kalau misalkan makanan dari lambung supaya masuk ke usus halus, mari ini juga punya harus pH sifatnya basa. Apa artinya? pH-nya di atas 7. Sudah? Jadi kalau kita mau muntah, biasanya dari mulut itu ada cairan rasa asam. Nah, jadi kan bahan makanan dicerna di dalam lambung. Nah, ternyata karena faktor tertentu, ya terdorong kembali ke atas. Rasanya asam kan? Bisa nggak terasa pahit? Bisa. Misalkan kalau itu panas benar, sangat tinggi demamnya, lalu kelelahan otot bisa sampai keluar ada cairan kotoran, bahkan cacing. Ya, untuk penderita anak-anak yang bawah 12 tahun itu untuk yang pusat-pusat perutnya muntah dia bisa keluar sekali cacing. Itu salah. Ya. Kita kan tidak lain. Sudah tahu kita membedakan makanan sehat kan? Ada kue tahun baru jagung yang pakai lain kan? Kalau anak-anak TK itu masih mau tuh kukunya, ya. Nah, jadi kalau pH basah, sifatnya asam tak pasti asam ya, pH di bawah 7. Sifat basah pH di atas 7 kan rasanya pahit. Kalau saya tanya, kotoran itu rasanya asam atau pahit? Pahit karena pH kotoran di atas 7. Tidak perlu mengkonsumsi. Itu rasanya pahit. Bagi yang penasaran nanti, colek dikit. Ya. Nah, kalau lagi untuk mengetahui kesehatan organ pencernaan, pagi-pagi buang BAB, tengok dulu warnanya.
harus kuning. Kalau hitam keras ada gangguan. Hitam berlendir berarti ada gangguan di lambung. Tunggu dulu dia sebelum dibuang, kasih air, tengok dulu. Mau sehat. Ya, artinya aroma yang dari bawah itu berbunyi kan? Ada yang nggak berbunyi kan? Akibat apa itu yang nggak berbunyi? Ya, bukan karena lubang yang makin besar ya, bukan. Karena ada orang bilang ini besar kali, enggak. Ya, itu akibat tekanan gas. Jadi begini, ini lambung kosong nih, ya. Lalu kamu makan makanan itu yang besar-besar, berapa kali kunyah makanan itu bertelan? Minimal 32 kali kunyah. Kamu kan udah lapar nih, satu hari nggak makan, pulang sekolah langsung makan, 5 kali kunyah telan, 4 kali telan, 5 kali telan, ya kan? Jadi bahan makanan itu masuk ke lambung dia seperti ini, kayak susu bata, karena ada rongga di sini. Nah, ada kencang dia, asam lambung yang meningkat menurun itu terdorong ke atas, sendang, orang ke bawah. Apa itu kan tuh? Bahasanya flatus. Ya, jadi jangan bilang kentut lagi. Karena orang sana yang tawifkan, orang bilang flatus. Ya. Orang mau terapi, kan? Flatus harapan. Ya. Nah, di usus halus tadi ada berapa? 3, ya. Usus pencernaan usus 12 jari dan penyerapan dan kosong. Ada yang tahu kenapa usus 12 jari? Kenapa enggak 15 jari? Iya, diprediksikan panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa. Tapi ini tidak vakum ya, artinya tidak hukum mati ya. Karena saya dewasa, kalau dewasa dari saya sama ini kan beda. Jadi jempol semua. Jadi pastinya panjangnya berbeda-beda. Tapi untuk usus halus itu untuk orang dewasa bisa sampai 3 meter. Kalau ditanya. Penasaran nanti? Masih nggak mau meteran. Untuk gigi, ada rumus daripada gigi, yaitu 212 212 212. Ini adalah gigi anak-anak atau gigi susu. Rumusnya, ini rahang atas bagian kanan, ini rahang atas bagian kiri. Maksudnya ini tengah. Ini kanan atas, kanan kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Ya. Nah, berapa jumlah gigi anak-anak? Semuanya dari situ 20. Lihat nih. 2, 3, 5, 7, 8, 10. 10 di atas, 10 di bawah. Berarti 20. Yang terdiri dari gigi PCI, ICP. Apa PCI? Premolar, geraham depan. C, taring, caninus. I, seri, intestinum. Ingat, taring ada 2, 4. Orang dewasa berapa? Gigi dewasa. Jadi berapa? 32. Mana yang nambah? Di depan. 3. Jadi 32. Ini geraham belakang, singkat M, molar. Kalian sekarang usia ada 16-17 ya?
Berarti usiamu gigimu hati ini mungkin sekitar ada 28, ada yang 30. Cek nanti di rumah berapa. Ya, itu buat. Nah, segala sesuatu yang masuk ke pencernaan pasti dicerna. Ya, kulit-kulit. Kalau ada bijinya berarti sudah ada infeksi dia. Sudah ada luka di dalam masuk, maka ada makanan biji yang tidak sempurna dia coba. Lalu mati, aku meluka karena lihat, di usus besar, di situ terjadi apa? Terjadi penyerapan air. Jadi gini, seseorang yang mengalami diare sama disentri, ada bedanya? Ada beda diare sama disentri? Ada ya? Persamaannya apa? Sama-sama mentre. Bedanya kalau disentri di cairan EE-nya ada darah. Oke ya? Kalau ada darah, encer dia berlendir, itu disentri. Kalau dia encer aja tanpa berdarah, itu diare. Diare di bagian mana yang luka? Usus halus. Disentri di bagian mana yang luka? Usus besar. Karena usus besar itu banyak cairan diserap. Apa yang terjadi kalau sedikit diserap? EE-mu padat. Jadi konstipasi, sulit buang BAB, kan? Lalu kalau makanya dibuka ya kan, mau buang kotoran maksudnya apa? Kalau tidak ada cairan darah atau tanpa berlendir, itu adalah diare. Berarti ada yang gangguan di usus halus. Kalau berdarah, berlendir, berarti gangguan di usus besar. Di usus besar banyak sekali namanya bakteri. Ya, bakteri yang sehat memang ada, menyehatkan E. coli, tetapi dia juga bisa menjadi parasit kalau jumlahnya berlebih. Ya, E. coli juga dimanfaatkan untuk menghasilkan vitamin K untuk pembekuan darah. Nah, berikut dari usus besar sampai ke bawah, ini kan udah banyak bakteri di dalam. Kita balikkan lagi ke materi terakhir yang mau kita pelajari. Reproduk. Kalian dengar seks? Nah, berarti bakteri ini bakteri gen. Ya. Baik anak-anak, silakan sudah selesai diskusi kita, dikumpulkan peta konsep sama LKPD-nya, atau LKPD-nya saja. Peta konsepnya nanti kamu bacakan dari bawah ya, dari kelas kelompok. Tidak. Jangan lupa buat nama teman-temannya ya di LKPD. Sudah ada? Di LKPD-nya dibuat nama. Siap ya?
Itu Bapak percayakan pertama adalah kelompok 4. Ayo kelompok 4 pertama kali dibacakan dulu hasilnya. Bapak yang lain silakan menyimak. Ada yang bertanya lagi? Oke, ya, Ria, silakan bertanya. Apakah dia disusu pada semua orang itu wajib berganti? Nah, bagaimana kalau kelompok 4? Boleh langsung dijawab? Oke, silakan kelompok Pak Rebecca. Menurut kelompok kami tadi kenapa usus besar itu tidak menghasilkan enzim? Padahal ada usus. Karena di dalam saluran pencernaan itu kan ada usus rektum dan anus. Dari usus rektum ke anus itu dia mengeluarkan zat sisa. Berarti kalau dia mengeluarkan zat sisa, otomatis dia tidak ada enzim yang dikelolanya. Makanya ketika enzim itu terdapat di kerongkongan lambung usus
Jadi maksudnya adalah setiap organ pencernaan ada rumus, ada cairan, ya, untuk menghasilkan atau membantu proses pencernaan. Karena ada proses pencernaan. Nah, jadi di usus besar karena nggak ada lagi pencernaan, makanya tidak ada lagi enzim. Boleh Anis ya? Oke, terima kasih Rebecca. Kelompok 4 ada lagi tadi pertanyaan dari Brian. Dari Brian, kenapa gigi susu harus diganti? Kalau menurut kami, ya emang gigi susu itu harus diganti. Contohnya gini, kalau misalnya kalian udah dewasa, terus gigi kalian itu masih gigi susu, makanan itu nggak bisa, makanan kalian kan pasti udah besar, udah lebih keras. Nggak mungkin gigi susu itu bisa dapat memotong makanan yang besar-besar itu. Nah, makanya gigi susu itu harus berganti, dan biasanya batas gigi itu berganti tadi kalau nggak salah sampai umur 12 tahun. Jadi ketika gigi kalian copot, pada saat kalian sudah lewat dari 12 tahun, kemungkinan gigi kalian nggak akan tumbuh lagi, kecuali kalian ada pergi ke dokter atau menambah segala sesuatu atau gigi palsu. Bagaimana tuh Brian? Jelas ya? Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 4. Saya tambahkan sedikit bahwasanya memang gigi susu itu umumnya adalah copot atau tanggal. Walaupun ada beberapa kasus tidak. Yang namanya nanti penghuni yang tidak bertanggal atau tidak ganti berarti fungsinya itu memiliki kandungan sodium atau kalsium yang terlalu. Nah, tapi umumnya dia bisa nanti setelah dewasa itu lebih cepat retak atau patah. Ya, untuk yang susu jadi pengaruh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kemudian kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya Rizkida, saya dari kelompok 2. Saya ingin memaparkan mengenai penerapan kami yang sudah kami diskusikan. Nah, jadi organ pencernaan ini kami bagi atas dua. Yang pertama alat saluran dan yang kedua kelenjar. Nah, alat salurannya itu terbagi atas 7. Yang pertama ada mulut, di mana pada mulut itu terbagi atas 4 bagian lagi, ada namanya gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Nah, pada mulut ini kan terdapat bibir, yang dimana fungsinya itu untuk menerima makanan dan menghasilkan suara. Kalau bibirnya itu tampak merah, berarti bibir kita itu kayak akan mengurut papilar. Nah, biasanya kalian kan sering nanya nih sama orang, kok bibirnya merah, kayak linting kan? Nah, jadi jawabannya itu bukan karena pakai linting, tapi karena dia kayak akan mengurut papilar. Terus yang kedua ada namanya gigi. Nah, gigi itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada namanya gigi seri atau incisivus. Yang kedua ada gigi taring atau canibus. Yang ketiga ada namanya gigi geraham depan atau premolar. Yang keempat ada namanya gigi belakang atau molar. Terus gigi itu terbagi atas 2 lagi. Yang pertama gigi primer atau gigi susu atau juga sering disebut dengan gigi sulung. Nah, dia itu mulai tumbuh mulai dari umur 6 sampai 26 bulan. Dia itu bakal tumbuh sebanyak 24 buah. Terus ada namanya gigi sekunder atau permanen atau tetap. Jumlahnya itu sekitar 32 buah yang akan berakhir sekitar umur 25 tahun. Terus ada namanya lidah. Nah, lidah ini itu sebagai alat pemancar mengandung makanan, membersihkan tubuh. Terus pada lidah itu terdapat otot lidah yang berupa kelenjar konektor. Nah, terus habis itu ada namanya kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini terbagi atas 3 bagian, ada parotit, submandibularis, subtingularis. Terus fungsi kelenjar ludah ini ada untuk meluruskan makanan, menguraikan minum, membantu membasahi makanan dan lain-lainnya. Terus untuk alat saluran kedua ada faring atau pekap. Dia itu berhubungan dengan rongga hidung, telinga tengah, dan laring. Fungsinya itu untuk bawa makanan menuju kerongkongan. Lalu alat yang ketiga itu ada namanya kerongkongan, yaitu menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Saat kontraksi terdapat gerakan lemas dan
Terus untuk yang keempat ada namanya lambung, dia itu disusun oleh otot-otot polos. Fungsi lambung sendiri untuk mengurus makanan, menyimpan makanan selama 2-6 jam, memproduksi kimus dan mukus, mencerna protein. Lambung sendiri terbagi atas 4 lagi, ada namanya kardia, fundus, badan, glorus. Terus fungsi si lambung ini juga sebagai untuk menghasilkan hormon dan enzim. Lalu yang kelima ada namanya usus halus. Nah, usus halus sendiri terbagi atas usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, ada usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus halus ini tuh terdapat kelenjar pencernaan juga namanya pankreas atau pembuluh. Nanti akan dibahas di bagian kerja. Lalu ada yang keenam, ada namanya usus besar, terdapat ileocekum untuk menjaga makanan. Terus fungsi usus besar sendiri itu untuk mengatur kadar air pada sisa pencernaan. Nah, yang ketujuh ada namanya rectum dan anus, itu lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, pada rectum dan anus itu ada namanya otot sphincter untuk mengatur pembukaan dan penutupan anus. Terus untuk organ pencernaan yang kedua itu ada namanya kelenjar. Seperti yang saya bilang tadi, kelenjarnya itu ada 3, yang pertama ada pankreas, yang kedua hati, yang ketiga ada namanya empedu. Pankreas itu terletak di bagian belakang bawah lambung. Terus ada namanya hati, yaitu kelenjar terbesar di tubuh, terdapat di rongga perut sebelah kanan bawah diafragma. Terus ada namanya empedu, yaitu kantong seperti terong, warnanya hijau. Sekian dari kelompok 2. Ya, itu untuk kelompok 2 boleh diberikan pertanyaan ataupun sanggahan. Pertanyaan boleh, silakan. Ya, Pramuditya. Saya Pramuditya dari kelompok 4 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Kemudian apakah gerak peristaltik itu bisa melawan gaya gravitasi dan dimanakah tempat terjadinya gerak peristaltik? Atau gimana tempat terjadinya? Oke, terima kasih Pramuditya. Yang lain ada lagi? Iya, Rina. Pencernaan yang pertama terjadi siklus apa 2, yaitu mekanik dan juga kimiawi. Secara saya tertarik dengan proses kimiawi tersebut yang dapat juga kita sebut sebagai proses enzimasis. Apa bentuk enzim tersebut dan kapan diproduksi? Oke, itu dari pertanyaan Rina. Oke, silakan untuk kelompok 2 langsung dijawab boleh? Atau sebelum menjawab ada memberikan sanggahan dari kelompok lain? Ada? Kelompok Oke, ada sanggahan? Silakan. Ada? Ya. Observe ya. Oke, terima kasih Oksel. Tepuk tangan buat Oksel. Jadi kita dalam kelompok 2 bahwasanya tadi kalian ada untuk penyebutan tentang usus halus. Lebih spesifik lagi bahwasanya penyerapan itu berada di usus penyerapan tersebut. Oke, langsung pertanyaan boleh langsung dijawab. Ya, Pramuditya. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerak peristaltik dan bergerak peristaltik itu mampu melawan gaya gravitasi dan mendorong pencernaan manfaat dari
Bapak Bertia, jelas? Jelas. Terima kasih. Iya. Satu lagi pertanyaannya. Ya, untuk yang berikutnya pertanyaan dari April. Aprina tadi. Proses pencernaan itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Terus Aprina sendiri tertarik akan proses kimiawi tersebut yang dapat dikatakan sebagai proses enzimatis. Terus Aprina tadi bertanya apakah pembentuk enzim tersebut dan kapan diproduksi. Nah, Ya. menurut saya untuk proses enzimatis ini tuh terdapat pada pencernaan manusia. Nah, ada namanya enzim amilase, dia tuh bekerja di dua tempat. Ada contohnya di mulut dan usus halus. Di mulut enzim yang dikenal namanya tialin. Ini tuh dihasilkan oleh kelenjar ludah. Sedangkan enzim amilase itu bekerja di usus halus, dihasilkan oleh gerak pankreas. Keduanya berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Terus ada namanya enzim lipase, dihasilkan oleh getah pankreas dan bekerja pada usus halus. Enzim ini mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi proses enzimatis ini dapat disimpulkan berlangsung di dalam usus halus. Nah, kapan enzim ini diproses? Itu tuh terjadi ketika proses pencernaan makanan sendiri, di mana serangkaian organ tubuh melakukan perubahan makanan sebelum dimakan. Oke, baik, coba ya. Terima kasih Destia untuk kelompok 2 jawabannya. Bapak tambahin untuk kelompok 1 pertanyaan Aprilia. Kapan sih dibentuk? Ya, apa yang dibentuk? Ya, hormon atau enzim itu dibentuk di bagian jaringan epitelium. Tepatnya epitelium kelenjar. Nanti ada kelenjar endokrin, ya, dan eksokrin. Kapan ini terbentuk? Ya, sejak terbentuk jaringan epitel kelenjar. Oke, ditambah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Jam kelima selesai, jam keenam dimulai. The fifth period is off. The sixth period starts. Panjangnya itu kurang lebih 25 cm. Yang ketiga ada lambung. Lambung itu terdiri dari 4 bagian, yaitu dada, kardia, fundus, dan juga pilus. Yang keempat itu ada usus halus. Usus halus itu terdiri dari usus bronkioli, usus penyerapan, dan juga usus besar. Yang kelima itu ada usus besar. Usus besar itu ada usus besar yang naik, ada juga usus besar yang turun. Yang keenam itu ada rektum. Rektum itu adalah saluran pembuluh usus besar dengan anus. Dan yang terakhir yaitu adalah anus. Anus itu adalah lubang di bagian bawah saluran pencernaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar dari pencernaan. Ada 3. Yang pertama itu hati. Hati itu adalah salah satu organ ekskresi yang memiliki 5 fungsi. 1. Menghancurkan sel darah merah. Yang kedua, membersihkan darah. Yang ketiga, memproduksi protein. Yang keempat itu metabolisme protein. Dan yang terakhir itu adalah penyimpanan nutrisi. Yang kedua, menyederhanakan molekul lemak. Dan yang terakhir, bertugas sebagai buffer Atau penyangga. Ya, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ada? Oke, silakan Destia. Nah, jadi saya dulu pernah belajar di SMP, di mana proses pencernaan itu kan terbagi atas 2. Biasanya kita kenal ada namanya mekanik dan kimiawi. Oke, silakan. Lanjut. Biasanya kita kenal sebagai atas 2. Ada namanya
ada namanya secara biologis. Bagaimana yang dinyatakan dengan proses biologis? Oke, terima kasih untuk Desya. Baik, untuk kelompok 1 silakan boleh diberi jawaban ataupun sanggahan sebelumnya. Sanggahan boleh, silakan. Iya, ya Mima. Baik, kelompok 1 silakan boleh langsung dijawab dan sanggahan tersebut. Ya, benar. Sanggahan tadi. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Bacakan untuk kelompok 3, silakan dibacakan hasil diskusi kelompok. Ya. Jadi organ kecemasan itu ada dua, yaitu asorgan dan ganja. Asorgan itu ada bentuk kerongkongan harus besar dan tidak harus. Begitu di luar tekstur makanan, kerongkongan itu mempunyai mulut lambung, lalu langsung itu menyerap air dan menyerap sekitar. Itu bentuk lolos akhir. Oke, itu tadi untuk kelompok 3 ya. Untuk pertanyaan ada yang mau nanya untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Esther. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, siapa ya yang menyebabkan feses itu bisa jadi kuning? Terus juga kenapa feses itu bisa dijadikan indikator terjadinya gangguan pada alat pencernaan tersebut? Oke, langsung kelompok 3. Saya mau menjawab dengan bisa. Jadi zat biologis adalah zat yang membuat Warna. warna pada feses dan ini dihasilkan oleh hati dan dikeluarkan melalui feses. Lalu istilahnya itu supaya tahu ya C33H36N5 dan kita punya kenapa feses itu Indikator pencernaan. karena misalnya warna feses yang normal itu adalah agak kekuningan dalam hal yang tapi kalau udah warna yang mulai hitam dan kecil itu agak lebih keras itu pasti ada gangguan pada ada bakteri yang terbaik yang keluar. Oke, terima kasih Mary jawabannya. Tepuk tangan untuk Mary. Jawabannya birubilin sama sterkobilin itu diperoleh sebenarnya dari perombakan sel dalamnya di hati. Jadi kan kelompok 1 jelas sekali mereka menyebutkan fungsi hati ya. Baik anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini sebelum kita ada tes? Ayo, yang berikan kesimpulan. Oke, Roxalia kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Yang pertama
sebagai organ ekspresi dan organ pencernaan. Terima kasih sekalian, tangan untuk Australia. Nah, bahwasanya kita sudah membahas tentang organ maupun kelenjar daripada pencernaan. Bapak harap ini materinya sudah bisa dipahami, ya. Nanti malam atau pertemuan berikutnya, harapan Bapak sudah bisa menjelaskan kembali dari setiap fungsi ataupun reaksi enzimatis yang terjadi di dalam organ tersebut. Baik, sama-sama kita ambil kesimpulan. Pertama, proses pencernaan melibatkan 3 proses. Yang pertama adalah pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Kedua, mekanik atau fisik. Ingat aja, mekanik fisik berarti ukuran yang dirubah. Jadi kan makan dirubah di dalam mulut, berarti mekanik. Kapan terjadi pencernaan atau proses secara mekanik? Jawabannya di mulut. Lalu kalau enzimatis pakai enzim, di mulut ada, di lambung ada. Kapan enzimatis pertama? Di mulut. Kalau mekanik mulut, kan gitu. Kalau mekanik kapan di mana enzimatis di mana saja? Dari mulut, di lambung, usus halus, karena banyak. Ya. Dan berikutnya bahwasanya saluran pencernaan apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Setiap organ ini ada masing-masing keunikan tersendiri yang menghasilkan enzim. Kapan dihasilkan enzim? Yaitu setelah aktif terbentuknya jaringan kelenjar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk tugas kalian di rumah itu membuat video singkat, ya, terkait materi hari ini. Coba lihat lagi ada. Coba lihat ketua kelas lagi. Ya. Coba lihat ketua kelas. Aktifkan lagi. Dan sebelum diaktifkan, oke, ditutup bukunya. Hari ini kita mengadakan kuis. Ya. Linknya sudah Bapak bagikan di grup WA. Silakan. Ya, Brian jawab bertanya berapa soal? 15 soal. Langsung di Google Form ya. Sebanyak 10 menit saja. Nah, yuk. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ya. 5 menit lagi. Silakan.
5 menit ya. Sudah? Baik, sebentar kita ibadah atau berdoa Injilius ya, silakan. Hentikan segala aktivitas sebentar, kita berdoa Injilius. Bapa, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. 1 menit lagi. Dah? Baiklah, kuisnya hitungan 10 selesai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Salam biologi. Biologi. Semuanya langkah. Biologi. Mengasihkan. Biologi. Juga biasa. Oke, silakan yang maunya ditutup lagi. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk tugasmu di rumah membuat video terkait mengulangi kembali fungsi atau apa yang terjadi di setiap organ. Misalkan pada video abang kelas ini. Tidak
Indonesia itu dari ditarik negara depan dan negara belakang. Pada saat umur sampai 20 tahun, kita memilih disitu dan tinggi negara belakang. Kita terdiri atas 2 kali lipat tinggi negara depan, 1 kali lipat tinggi tarik, 2 kali lipat tinggi seri. Dan pada saat umur 12 tahun 9 tahun, orang itu terbang. Dan di sini ada juga terbang, 2 kali lipat terbang, maka 2 kali lipat terbang. Oke, jadi tugasnya untuk kelompok adalah membuat video kreatif, mengulang kembali apa saja proses-proses di dalam setiap organ, mulai dari mulut hingga dari halus dari video ini. Ya, baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita. Kita akhiri pertemuan kata hari ini. Juga tadinya dan saya berharap apa yang saya sajikan tadi atau kamu kerjakan tadi terkait organ pencernaan itu bisa dipahami atau boleh lagi diulang-ulangi nanti malam atau pertemuan berikut. Pada minggu depan atau pertemuan selanjutnya adalah penyakit atau kelainan setiap pencernaan. Ya, berarti kamu harus tahu dulu apa fungsi satu organ. Misalkan di lambung kan banyak penyakit tuh. Ingat lagi apa yang terjadi di lambung, begitu ya? Oke semua, baik semua sekarang boleh berdiri boleh. Baik, kita berdiri. Kita buat peregangan karena tadi kita belajar lumayan melelahkan. Iya. Saya akhiri dengan lagu Tembak 10 Buru. Mana dengar lagu Tembak 10 Buru? Iya, siap-siap Pak, siapa mau tembak? Ya, kira-kira seperti ini lagunya. 10 burung hinggap di dahan, 10 burung hinggap di dahan, tapi 5 burung ditembak pemburu, tembak 5 kali temanmu. Toh. Oke, 2, 3, ya. 10 burung hinggap di dahan, 10 burung hinggap di dahan, tapi 5 burung ditembak pemburu, tembak. 5 burung hinggap di dahan, 5 burung hinggap di dahan, tapi 3 burung ditembak pemburu. 2 burung hinggap di dahan, 2 burung hinggap di dahan, tapi